Renungan hari Minggu 25 Juli 2021. Hari Minggu biasa ke-17. Bacaan pertama diambil dari kitab kedua Raja-Raja bab 4 ayat 42 sampai dengan 44. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 145 ayat 10 sampai dengan 11, ayat 15 sampai dengan 16 dan ayat 17 sampai dengan 18. Bacaan kedua diambil dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 1 sampai dengan 6. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Dari bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini, saya ingat sepenggal syair lagu rohani demikian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Demikian penggalan lagu rohani yang dipopulerkan oleh Sari Simorangkir yang mengandung makna mendalam. Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Sebab ketika Allah bertindak dan berkehendak, maka itulah yang terjadi. Peristiwa memberi makan kepada banyak orang dengan hanya sedikit makanan merupakan hal yang mustahil. Akan ada banyak orang yang tidak akan mendapat makanan atau tidak merasa kenyang. Tetapi hal ini dikisahkan sebagai sesuatu yang mungkin dalam bacaan-bacaan kitab suci hari ini. Allah menyuruh Nabi Elisa, abdi Allah itu, untuk memberi makan 100 orang dengan 20 roti jelai serta gandum baru. Yesus pun menyuruh murid-muridnya memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Abdi Allah dan para murid merasa hal ini mustahil, tidak masuk akal, sebab ada begitu banyak orang. Tetapi hal ini bisa terjadi dan bahkan ada sisa dari makanan tersebut. Peristiwa ini terjadi karena Yesus dan Elisa bertindak dan percaya dalam nama Tuhan. Melalui peristiwa tersebut, kita bersama dapat memetik beberapa pesan. Yang pertama, bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Tinggal manusia sendiri yang harus datang dan berserah dan memberikan dirinya kepada Allah agar Allah berkarya. Sebab dengan menyerahkan diri inilah manusia akan terbuka dan mengenali karya Allah dalam hidupnya. Yang kedua, kesatuan dengan yang lain. Maksudnya kita semua hidup sebagai satu kesatuan dengan orang lain. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita adalah satu jemaat yang terdiri dari satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Oleh karena itu, dalam kesatuan dengan orang lain, maka kita didorong untuk hidup dalam kesatuan dengan Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus, dan memperhatikan sesama kita. Yang ketiga, kita semua dipanggil untuk hidup dalam kasih. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk menghayati panggilan hidup dalam kasih kepada Allah. Berarti hidup bersekutu dan menjalankan semua ajaran serta perintahnya. Sedangkan hidup dalam kasih kepada sesama menghantar kita untuk saling membantu dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Hal ini lebih ditujukan kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita, terutama mereka yang berkekurangan dan dalam penderitaan. Ketika hal itu dipraktekkan dalam hidup kita, maka kita akan hidup dalam kasih Allah dan mengenal karya-karya Allah dalam diri dan
hidup kita. Ya Tuhan, semoga kami siap untuk berbagi satu dengan yang lain, sehingga karya kasih-Mu makin nyata bagi banyak orang. Amin.